Bagaimana bisa dia sekuat ini? Sudah cukup kau menyentuhku. Apakah kau selalu suka memanfaatkan orang seperti ini? Jika bukan karena wajah tampanmu, aku benar-benar ingin meninjumu. Chen Lin, gerakan yang kau lakukan tadi, itu bukan sekadar keberuntungan bukan? Jadi bagaimana? Apakah kau ingin aku turun tangan dan membantumu? Kau baik-baik saja. Ini, kenapa aku tidak menanggung masalah ini untukmu? Kau harus menelepon polisi sekarang juga. Berperanlah sebagai pacarku, dan aku akan berurusan dengan mereka untukmu. Dasar wanita jalang, kau berani memprovokasiku. Apa kau percaya? Aku akan menelanjangimu dalam sekejap dan menggantungmu di pohon untuk mereka nikmati. Kau wanita jalan, apa kau sudah memutuskan? Bagaimana kau ingin mati? Siap. Apakah situasinya benar-benar segenting itu? Bagaimana ini mungkin? Lupakan dia. Bawa Su Changfeng pergi. Kalian para pria benar-benar lemah. Aku bahkan belum melakukan pemanasan. Dan kalian semua sudah tumbang. Gadis ini luar biasa. Dia jauh lebih baik daripada tunangan keluarga Chen itu yang mencoba merayu saudara iparnya sendiri. Su Changfeng, kau bajingan. Ternyata dia benar-benar pengecut. Changfeng, demi persahabatan keluarga kita, mohon padanya untuk mengampuniku. Persahabatan keluarga. Ternyata kalian cuma tetangga. Seorang pelayan. Tapi kau menggunakan kata-kata yang begitu muluk, berusaha membuatnya terdengar sangat bergengsi. Tapi kurasa, saat orang miskin, mereka suka sekali memamerkan diri. Jangan pernah menggangguku lagi. Kau lihat sendiri, istriku adalah sosok yang tak boleh diremehkan. Lain kali, urusannya tidak akan sesederhana sekadar mengompol di celana. Pria itu benar-benar membanggakan kehebatan orang lain. Pergi dari sini. Berkat dia hari ini. Meski dia agak liar, dia sebenarnya cukup manis. Kalau dipikir-pikir, dia akan menjadi istri yang cukup baik. Bagaimana kalau begini? Kau kembali bekerja sekarang, dan kita bicara nanti. Kenapa harus menunggu nanti? Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang. Ayo kita menikah hari ini. Ayo pergi. Dia juga bermarga Su. Meski begitu, kurasa dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Kita sudah punya surat nikahnya. Panggil aku suami biarkan aku mendengarnya. Suamiku. Apa? Kau belum pernah menjalin hubungan sebelumnya bukan? Bagaimana mungkin? Siapa yang belum pernah menjalin hubungan? Dulu saat aku ditugaskan di Arab Saudi. Kau tak tahu berapa banyak pria. Changfeng, kau baik-baik saja. Apakah pelayan benar-benar berpenghasilan sebanyak itu sekarang? Teman seorang pelayan benar-benar mengendarai mobil mewah seperti itu. Aku berangkat dulu sayang. Tunggu sebentar. Mari kita luruskan satu hal. Jangan berani-berani membiarkan imajinasimu menjadi liar. Lamunan macam apa yang sedang kau lakukan? Hanya saja. Maksudnya apa? Translated and narrated by M Media. Keparat ini tahu ada yang sengaja memprovokasiku. Untuk menangani pria tua itu, aku harus memainkan peran ini. Aku harus menuntaskan ini sepenuhnya. Aku tidak boleh membiarkan akting ini gagal di sini. Aku akan menanggungnya. Berikan kuncinya padaku. Mulai sekarang, rumahku adalah rumahmu. Malam ini, pindahlah dan tinggallah bersamaku.
Kita baru menikah 1 hari. Dan sudah tinggal bersama. Aku belum siap untuk itu. Masih ada banyak waktu untuk bersiap malam ini. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Aku mungkin pulang agak terlambat. Malam ini, aku harus menghadiri perjamuan 100 hari anak-adik laki-lakiku. Adik laki-lakimu. Di mana dia bekerja? Dia jauh lebih sukses dariku. Dia bekerja di grup Junlin. Junlin. Itu memang tempat yang layak. Aku tidak menyangka saudaranya bekerja di bawahku. Aku bertanya-tanya, jika dia mengetahui kebenarannya, akankah dia terkejut? Baiklah, aku pergi dulu. Perayaan 100 hari bagi keluarga Chen. Tamu yang menghadiri perjamuan 100 hari. Semuanya lihatlah. Sangat baru. Tamu yang menghadiri perjamuan 100 hari. Bukankah ini Chanlin wanita yang diusir oleh keluarga Chen karena menggoda kakak iparnya? Tidak tahu malu. Dan dia masih berani kembali. Chanlin. Benar-benar putri buangan keluarga Chen itu. Kudengar kakinya dipatahkan dan dia ditendang keluar karena menggoda kakak iparnya. Apa yang dia lakukan di sini? Jaga bicaramu. Aku datang khusus untuk menemui Xiaoda dan keponakanku. Aku akan pergi segera setelah melihatnya. Ini adalah hadiah yang kubawa khusus untuk keponakanku. Tidak tahu malu. Mau menipu orang dengan batu sampah sebagai hadiah. Batu rongsokan apa ini? Ini adalah piala perang. 3 bulan lalu, aku memimpin pasukanku ke perbatasan. Ini adalah apa yang ditawarkan oleh bangsawan Timur Tengah sebagai upeti dari seluruh negara mereka saat mereka memohon ampun. Bukan saja dia tidak tahu malu, dia masih berani menyombongkan diri. Keamanan. Kemari. Dan serat wanita ini keluar. Xiaoda. Apakah Xiaoda nama yang boleh kau gunakan? And narrated by M Media. Ini hanya batu yang tidak berharga. Mending kuhancurkan lalu kubuang ke anjing. Bahkan anjing pun bakal ngerasa kematangan. Kau pengemis. Apakah kau punya rasa hormat pada hierarki? Kau tahu apa yang terjadi tahun itu? Lebih baik daripada siapapun. Aku dijebak. Dijebak. Terus kenapa? Kau wanita yang menggoda kakak iparnya sendiri. Hanyalah pengemis tak punya apa-apa. Aku merasa jijik. Kau datang ke perjamuan 100 hari anakku. Xiaoda. Kau sudah berubah. Chanlin, kau masih belum mau menerima kenyataan. Kau hanyalah pecundang yang tak punya apa-apa. Apa kau masih merasa dirimu nona muda keluarga Chen yang angkuh itu? Aku justru akan dipromosikan menjadi direktur di grup Junlin. Jurang di antara kita jauh lebih lebar dari jurang antaramu dan anjing. Baiklah. Mulai sekarang, kita adalah orang asing. Jangan terburu-buru pergi. Karena kau sudah di sini, kenapa tidak beritahu semua orang? Apakah wanita Chan yang tidak tahu malu ini sudah menikah? Aku benar-benar penasaran. Pria macam apa yang akan menyukaimu? Kau boleh menyinggungku. Dan mungkin aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi, beraninya kau menghina suamiku. Kau mencari mati. Mulutmu besar sekali. Dasar wanita jalan. Berani-beraninya mengancam Nona Lin. Marah sekarang. Aku sangat takut. Aku benar-benar sangat ketakutan. Aku ingin melihat apa yang mungkin bisa dilakukan oleh seseorang sepertimu kepadaku. Chanlin, apa yang sedang kau lakukan? Sebelumnya,
Aku memberimu rasa hormat dengan tidak menuntut bertanggung jawab IMO. Tapi sekarang, kau dan aku sudah berakhir. Karena dia mencari mati. Aku tidak akan menahan diri lagi. Chanlin. Beraninya kau memukulku. Saya ini eksekutif senior di grup Junlin. Seseorang. Hanya seginikah kemampuanmu? Chanlin, kau sedang menginjak-injak kehormatan grup Junlin. Tangkap dia. Hajar dia sampai babak belur. Mari kita lihat, siapa yang berani menyentuh wanita milik Su Changfeng ini. Semua orang di sini adalah orang yang terpandang. Memangnya kau siapa? Buka matamu. Dan lihat dengan jelas. Su. Anda Presiden Su. Presiden Su. Ini. Benar ini Presiden Su. Presiden Su. Saya tadi kurang teliti. Saya baru saja dipindah tugaskan ke kantor pusat. Tolong ampuni saya kali ini demi anak saya yang baru. Genap sebulan. Tepat sekali Presiden Su. Ini semua hanyalah kesalahpahaman besar. Di rumah, saya sering mendengar Xiaode menyebut Anda, mengatakan betapa berwawasan luasnya Anda, dan betapa hebatnya Anda sebagai seorang pemimpin. Presiden Su, dia benar-benar berhasil melakukannya. Hanya dengan kartu nama, dan mereka benar-benar ketakutan. Kalau begitu, aku akan ikuti saja permainannya. Suamiku, janganlah kita merendahkan diri ke level orang-orang picik ini. Itu tidak pantas bagi kita. Apa pendengaranku tidak salah? Apa yang wanita itu panggil kepada Presiden Su? Suami, apakah dia layak untuknya? Itu sudah biasa. Para pemburu harta melihat tuan muda kaya, dan yang mereka inginkan hanyalah menempel padanya. Chanlin, kau pantas mati. Presiden Su, saya benar-benar tidak menyangka bahwa wanita liar Chanlin ini berani menghina Anda. Saya akan mematahkan lengan dan kakinya sekarang juga untuk menebus This film kesalahan was saya kepada Anda baik. translated and narrated by M-Media. Lancang sekali. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Apel. Presiden Su. Benar-benar suami wanita ini. Presiden Su sangat tampan dan gagah. Dia benar-benar menemukan sumber uang yang empuk. Kapan keberuntungan sebesar ini akan menghampiriku? Presiden Su, Anda pasti bercanda. Dia hanyalah orang miskin, berpakaian seperti barang obrolan. Apa dia kelaparan? Apa dia sanggup membeli makanan murah sekalipun? Apa? Direktur Chen, apakah kau tidak puas dengan istriku dari grup Junlin? Tidak sama sekali tidak. Dengan menindas dan mempermalukannya, kau sangat tidak menghormatiku. Berlututlah dan minta maaf padanya sekarang. Berlutut. Presiden Su, dia hanyalah orang biasa. Biasanya dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menemuiku. Sepertinya, kau tidak ingin bertahan di Junlin lagi. Sepertinya Tuan Su datang ke perjamuan 100 tahun ini, khusus untuk mengintimidasi saya direktur yang baru. Amer kekuasaan ya. Chanlin, saya minta maaf. Saya tadi buta dan sombong. Setiap kesalahan yang terjadi adalah kesalahan Chanda. Tolong jadilah lebih bijak dan abaikan kelancangan kami. Sampai di rumah, saya akan menegurnya dengan keras. Baik. Kau menjilat yang berkuasa dan menandang yang lemah. Kau adalah seorang pemanjat sosial. Kau tidak pantas tetap berada di Junlin. Sekretaris Zu. Sudahlah. Biarkan saja begitu. Apakah kau merasa kasihan padanya? Aku justru lebih kasihan pada anjing liar daripada kasihan padanya. Khawatirnya aku jika harus berurusan dengan Chenda, lalu aku gagal menemui Tuan Muda Su. Itu akan mengganggu misi perlindunganku. Itu bakal lebih banyak ruginya. Bagaimana bisa begitu? Suamiku, ayo kita pulang dan makan malam. Aku akan buatkan pancaki daun bawang untukmu. Baiklah. Ayo. Nona muda. Chanlin sudah kembali. Jika dia mengetahui kebenaran tentang masa lalu itu, akankah dia? Jangan tidak sabaran, karena dia berani kembali. Maka biarkan dia menyaksikan kekuatan keluarga Chan.
Harus kuakui, aktingmu jauh lebih baik daripada aktor profesional. Caramu membawakan sikap seorang tuan muda kaya raya. Katakan, sebelum menjadi pelayan, bukankah kau dulu pemeran tambahan di film? Siapa yang bersandiwara? Junin selalu menjadi milikku. Lupakan saja, wanita ini sedetik yang lalu masih merasa kasihan pada pria lain. Mengapa repot-repot bicara banyak padanya? Ada apa? Itu tuan muda, dan perusahaanmu sendiri bukan? Perusahaan sebesar ini, aku tidak mungkin bisa menanganinya. Aku punya kerabat yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sana. Dia mendeskripsikan Tuan Su kepadaku. Menurutku kau bukan orang jahat. Bagaimana kalau kita mulai sebagai teman? Apa maksudmu? Maksudmu kau pikir aku tampan kan? Dan kita sudah menikah. Tapi kau masih ingin kita berteman saja. Berteman dengan keuntungan. Baiklah. Ayo pergi. Ayo kita pulang dan tidur. Ayo. Aku belum memindahkan barang-barangku. Kita terpaksa menginap di sini malam ini. Besok, aku panggil orang buat pindahin barang-barang itu. Tunggu. Di mana kau tinggal? Aku jelas tinggal di tempat sempit seharga 1.000 sebulan, yang bahkan hampir tak muat satu ranjang, dan tidak ada ruang untuk barang lainnya. Kalau tidak, apa kau berharap aku tinggal di villa besar? Aku suka tempat kecil. Aku justru lebih suka tempat kecil. Lagi pula aku tidak terbiasa tinggal di tempat besar. Sebelum aku menyelesaikan kontrak pernikahan dengan wanita dari keluarga Chen itu, lebih baik tidak membiarkannya tahu identitas asliku. Ya ampun. Kukira ini tempat tua yang kumuh. Tapi aku tidak menyangka akan mendapatkan villa semegah ini. Apa dia terlibat dalam bisnis gelap di belakang kita? Jadi ini yang kau sebut tempat seharga 1.000 per bulan. Kamar tunggal yang sempit. Dengan dekorasi dan gaya seperti ini. Jangankan 1.000 sebulan. Bahkan 1.000 sehari pun rasanya kurang. Ada apa denganmu? Bukankah sudah kubilang untuk mencari properti terkecil atas namaku? Terkecil. Kau benar-benar tidak bisa diandalkan. Presiden Su, ini adalah yang terkecil. Luasnya hanya 900 meter persegi. Dan bahkan tidak memiliki kolam renang. Kau. Ya, malam ini. Kita menginap di sini saja. Properti ini dulunya milik seorang CL. Dia gagal dalam kesepakatan bisnis. Dan disiram air oleh orang lain. Aku membelanya. Dan begitulah caraku mendapatkan kuncinya. Benar. Ada yang tidak beres. Mungkinkah dia sudah menebak identitasku? Rumah ini terasa tercemar. Apa? Rumah ini dibersihkan oleh staf secara teratur. Bahkan tinggi tanaman-tanamannya dikelola dengan ketat. Bagaimana mungkin kotor? Terlepas dari manajemen yang ketat, mereka masih bisa meninggalkan kotoran semacam ini. Keamanan di villa kelas atas ini bahkan tidak bisa diandalkan, seperti anjing militer yang dipelihara tim kami. Apa yang sedang terjadi di sini? Jangan khawatir, aku akan segera memeriksanya. Hei Xiang Yun, bantu saya memeriksanya. Siapa pemilik Villa Yayuan 301? Ini atas nama Tuan Muda Su. Kau bercanda, Kak Lim. Apa kalian berdua sudah tidur seranjang? Masa bodoh, aku tutup teleponnya. Tuan Muda Su yang sulung lagi. Dia ada di mana-mana. Meski begitu ini cukup kebetulan. Aku tidak pernah menyangka orang penting yang pernah dibantu suamiku saat bekerja sebagai pelayan
adalah pria yang sama dari keluarga Su itu. Pantas saja, dia berani menyamar sebagai tuan muda Su. Ternyata dia pernah bertemu yang asli. Dan hubungan mereka cukup baik. Ya, sebenarnya, rumah ini hanyalah tempat yang disewakan. Tuan muda Su, karena dia melihatku, tidak punya tempat tinggal. Jadi itu sebabnya dia menyewakannya padaku sangat murah. Lalu selama tinggal di sini, apa kau pernah mendengar suara-suara aneh? Apa? Orang-orang ini semua mengincar tuan muda Su. Sejak kita masuk malam ini dan menyalakan lampu, kita tidak bisa keluar lagi. Benar sekali. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang boleh pergi. Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Pintu keluar sudah diblokir. Sepertinya tidak ada jalan lain. Kurasa aku harus menerima nasib buruk ini. Kau dan tuan muda Su ini begitu dekat. Namun dia memperlakukanmu seperti sasaran berjalan untuk menarik pembunuh dan memancing serangan. Pantas saja dia menyewakan rumah ini untukmu. Berhati-hatilah mulai sekarang. Dari mana asal kalian? Kau terlalu banyak bicara bukan? Aku akan mencincangmu lebih dulu. Hei tunggu. Berapa banyak uang yang kau inginkan? Sebutkan hargamu. Aku akan menyuruh seseorang mentransfernya padamu. Pria ini ternyata punya nyali juga. Dan dia juga cukup tampan. Setelah misinya selesai, aku akan berterus terang padanya. Jika dia bisa menerimanya, hidup seperti ini tidak akan terlalu buruk. Lihat dirimu. Kau tidak punya pengalaman dalam bernegosiasi. Bukan begitu cara bernegosiasi. Bagaimana jika kau tidak punya cukup uang dan mereka tetap memutuskan membunuh sandirannya? Apa yang akan kau lakukan saat itu? Chen Lin, kau pikir jam berapa sekarang? Kenapa kau masih bicara omong kosong? Cukup. Apakah kalian berdua sedang bersandiwara untuk membodohi aku? Kumpulkan mereka semua. Karena keadaan sudah sampai seperti ini. Baiklah, maka wanita ini akan mengikuti permainanmu. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Hanya dalam beberapa gerakan, dia melumpuhkan sekelompok pria kekar bersenjata tajam. Kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Inilah wanita yang Su Changfeng ingin kunikahi. Orang-orang ini berbeda dari kelompok sebelumnya. Jelas sekali mereka semua telah menjalani pelatihan pembunuh elit, dan mereka datang untuk mengincar nyawa kita. Ini adalah Gang Harimau Hitam, geng makan hitam, yang paling misterius dan kuat di kota ini. Konon mereka membunuh tanpa berkedip, namun belum pernah tertangkap. Di balik ini, pasti ada orang besar yang mendukung mereka di balik layar. Dunia ini benar-benar sempit. Mulai hari ini, geng harimau hitam kita hanyalah anjing bagi keluarga Chen. Wang Hei, Siapapun yang diperintahkan keluarga Chen untuk kami gigit, akan kami gigit. Ling Er, apakah kau lihat? Suatu hari nanti saat kau mengambil alih keluarga Chen, geng harimau hitam ini akan menjadi bilah pedang paling tajam di tanganmu. Keluarga Chin bergerak dengan cepat. Sepertinya pria tua itu tidak berbohong padaku. Kebenaran tentang masa lalu itu semakin dekat. Kembalilah dan katakan pada Wang Heihu untuk menemuiku. Pergi. andai saja, orang yang terikat denganku dalam pertunangan itu bukan putri yang dibuang dari keluarga Chen. Andai saja itu adalah dia, alangkah indahnya. Lagi pula, dengan menikah tanpa izin, keluarga Su dan keluarga Chen pasti tidak akan membiarkan hal ini berlalu. Kelompok orang ini kemungkinan besar dikirim oleh mereka. Mungkin aku harus menahannya, tepat di bawah pengawasanku. Dengan begitu, aku bisa menjaganya tetap aman. Chen Lin, katakan padaku,
Apakah kau tertarik dengan posisi petugas keamanan di grup Junlin? Grup Junlin? Aku tidak menyangka pelayan sepertimu memiliki koneksi seperti itu. Bukan aku. Tapi kerabatku. Dia bekerja di grup Junlin. Sebagai sekretaris presiden, dia jauh lebih sukses dariku. Tapi mau pergi atau tidak, itu terserah padamu. Tuan Su yang terhormat, Anda akan membuat saya mati berdiri. Benar tepat sekali. Jangan memandang rendah pekerjaan sebagai satpam. Bisa masuk ke grup Junlin sudah merupakan sebuah pencapaian. Jika aku bisa masuk ke grup Junlin dan bertemu Tuan Muda Su, bukankah itu semudah membalik telapak tangan? Apa? Kau tidak mau? Ingat, siapkan tempat untukku di pos penjagaan yang berpendingin udara. Departemen Keamanan. Sungguh merepotkan sekali, tanpa adanya undangan. Orang ini masih suka berlagak keren. Hentikanlah. Penjaga keamanan rendahan juga menginginkan undangan. Siapa itu? Kau sudah datang. Izinkan saya memperkenalkan kalian semua. Ini suamiku. Su. Tidak. Kau mengenalnya. Dia adalah, bukankah dia pria dari perusahaan itu? Tidak, kami tidak mengenalnya. Kami tidak mengenalnya. Masuk ke mobil istriku. Mereka pasti salah The film mengiranya was dengan orang lain. translated and narrated by M Media. Dari mana wanita rendahan ini berasal? Bagaimana mungkin dia pantas masuk keluarga Su? Sempit sekali jalan kita hingga bertemu begini. Aku membiarkanmu lolos terakhir kali. Tapi tak menyangka kamu malah menyerahkan diri. Sekarang setelah kau berada di wilayah kami, kau tidak akan bisa terbang kemanapun, itu sudah pasti. Kau penjaga keamanan tidak berguna. Apa kau dengar aku? Nona Ye ingin kau mati sebelum jam 3 pagi. Tak ada yang berani biarkanmu hidup sampai jam 5. Dibandingkan dengan Nona Ye, kau bahkan tak berharga sepucuk jari pun baginya. Kau penjaga keamanan tidak berguna. Di sini di keluarga Su, kau benar-benar berani memukulku. Bocah itu tidak mau mendengar. Jadi wajar saja jika dia dipukuli. Sial. Penjaga. Kemari kalian semua. Singkirkan wanita ini untukku. Aku ingin dia dibereskan secara permanen. Su Qingfen. Berhenti. Kakek. Bukan Chen Lin yang memicu masalah ini, melainkan Su Dongfeng. Diam. Keluarga Su, bukanlah tempat bagimu untuk bicara. Kau hanyalah wanita rendahan yang dia pungut di luar sana. Melarat dan tidak tahu diri. Kau tidak akan pernah menjadi apa-apa. Aku beri 2 pilihan. Minta kau tinggalkan dia dan pergi dari keluarga Su. Atau kau bisa pergi dan menguji kemampuanmu melawan penjaga dari Departemen Militer. Mari kita lihat berapa jurus yang bisa kamu tahan. Chen Lin, pengawal itu adalah seorang ahli. Mengapa kamu tidak sembunyi dulu saja sementara waktu? Tinggalkan tempat ini. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Itu terdengar cukup masuk akal. Sepertinya kau sudah membuat pilihanmu. The film was Kalau begitu translated segera pergi dari and sini. narrated by M Media. Cucu laki-lakiku, meski tidak kompeten, tetap saja bukan seseorang yang bisa dinikahi oleh sembarang pucing atau anti miliar. Di masa depan, jika kau berani mengejarnya, keluarga Su
pasti akan membuatmu lenyap dari muka bumi. Baiklah. Tapi, aku tidak akan mendengarkanmu. Berhenti bertele-tele. Kau seharusnya tidak di sini, berpura-pura menjadi orang baik. Saat kucu kesayanganmu ini dirundung di luar sana. Di mana kau saat itu? Sekarang kau bilang kau peduli padanya dan menghargainya. Kau benar-benar berharap aku akan percaya itu? Lancang. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada tuan tua. Kau mencari mati. Kakak. Wanita ini datang kemari dengan tangan kosong dan berani memerintah kakak. Jelas sekali dia sama sekali tidak menghormati kakak. Ini keterlaluan. Keluarga Sukami telah berfondasi 100 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa menoleransi wanita ini bertindak begitu liar di sini? Seseorang. Chen-Lin, kau harus segera pergi sekarang. Pergilah bersembunyi ke luar negeri. Aku akan segera memesankan tiket pesawat untukmu. Memangnya apa yang perlu disembunyikan? Aku hanyalah seseorang yang senang mengatakan kebenaran. Lagi pula, aku merasa aturan-aturan konyol di keluargamu itu sangatlah menyebalkan. Pak Tua, aku sarankan agar kau jangan terlalu sering marah. Kau sudah tua. Kamu tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Jika kau marah lagi, aku khawatir kau tidak akan sanggup menanggungnya. Chen-Lin, apa kau sudah kehilangan akal? Apa yang kau katakan? Situasi ini sudah cukup kacau. Sudahlah. Satpam bau ini, bagaimana dia berani bicara begitu? Aku akan memesankan tiket untuknya sekarang juga dan membiarkannya pergi bersembunyi di suatu tempat, mengutuk tuan tua di depan wajahnya, mengatakan hidupnya tidak akan lama lagi. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang sekejam dirimu? Su Changfang, lihat dirimu. Di mana kau menemukan wanita liar ini? Terus-menerus mengatakan kakak berumur pendek. Jangan-jangan ini bukan sesuatu yang kau ajarkan padanya untuk dikatakan. Entah ini benar atau salah. Orang tua itu sudah sangat paham di dalam hatinya. Tidak perlu bagi kalian semua untuk berada di sini dan memperkeruh suasana. Tangkap dia untukku. Dan lempar dia ke penjara air. Tunggu sebentar. Kakek, ini bukan maksud dari Chen-Lin. Saya mohon agar Anda tidak menyalahkannya, Chang Feng. Aku bersedia menerima hukuman untuknya. Baiklah Pak Tua. Jika kau berani menghukum suamiku hari ini, darah beku di perutmu akan melonjak naik. Yang menyebabkan emboli mendadak dan kematian. Kenapa kalian semua masih berdiri di sana? Tangkap penjaga keamanan Bauine untukku dan siksa dia dengan kejam. Tunggu. Wanita muda. Apakah kau benar-benar mengerti pengobatan? Aku bisa menyembuhkan penyakitmu ini. Namun, mampu menyembuhkannya dan ingin menyembuhkannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Apa kau paham? Apakah kau sungguh mengetahui akar penyebab penyakitku? Jika kau bisa menjawabnya, maka soal pernikahan dengan Chang Feng, aku tidak akan ikut campur. Kakak, Diam. Biarkan dia bicara. Mari kita lihat bagaimana dia menjawabnya. Meridianmu sudah pecah, menyebabkan statis dan sumbatan darah. Sekilas saja, sudah jelas bahwa saat kau masih menjadi prajurit berpangkat rendah, kau memaksakan diri terlalu keras dalam latihan dan mengalami cedera lama saat bertempur di medan perang. Selain itu, setiap malam tepat tengah malam, kau merasa nyeri saat buang air kecil. Dan sekarang, kau batuk berdarah. Dengan nyeri tumpul yang hilang timbul di dantianmu, 3 inci di bawah pusar. Pada akhirnya, ini akan berujung pada kematian akibat emboli dan stagnasi. Kondisimu ini sudah cukup umum di militer. Tidak perlu memeriksa denyut nadimu. Melihat dahimu yang keunguan aku sudah tahu setiap gejala kecil. Sangat tepat. Sepertinya. Apa yang dia katakan bukannya tanpa alasan, tapi The film was translated and narrated Kau. by M Media. Jangan mulai memohon padaku sekarang. Aku tadi hanya bicara santai. Aku tidak pernah berniat mengobati penyakitmu. lalu mengapa kau? Mengapa kalian semua begitu tidak peka? Pertikaian keluargamu
telah meminggirkan suamiku, mendorongnya ke tepi. Dia bahkan harus bekerja sebagai pelayan, hanya untuk bertahan hidup. Dan lihatlah dirimu, hidup di mansion megah ini. Dikelilingi oleh banyak pengawal. Hidup dalam kemewahan. Apa katamu soal itu? Pelayan. Su Changfeng, kau benar-benar menganggap grup Junlin seperti hotel besar bukan? Apa hubungannya grup Junlin ini dengan suamiku? Chenlin, jika kau benar-benar memiliki cara untuk mengobati penyakit kakek, tolong bantu dia. Aku dibesarkan oleh kakek sejak kecil. Kau terlalu berhati lembut. Kau pantas ditindas. Kau yakin soal ini? Reputasi Tuan Muda Su di luar negeri selalu dingin dan tegas. Tidak memberi ruang untuk negosiasi. Bagaimana kau mengubahnya dari Chiao yang angkuh menjadi kekasih yang begitu manis? Chenlin, kau baru saja bilang bisa menyembuhkannya. Kenapa kau mengulur-ulur waktu? Jangan-jangan kau memang tidak tahu apa-apa dan hanya sekadar bersandiwara. Mengenai kemampuan medis saya. Kenapa tidak? Menggunakan Tuan Muda Su untuk mengujinya. Teknik akupunkturku sangat presisi. Aku tidak pernah melesat satu titik pun. Chenlin, tolong bantu dia. Karena suamiku sudah bicara. Terpaksa aku tunjukkan satu trik padamu. Biar kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. Tunggu. Orang tua. Teknik wanita ini sangat kasar. Dia tidak bisa dipercaya. Saya secara khusus telah mengundang dokter ternama dunia untuk mengobati Anda. Baik. Karena ada yang bersedia menggantikanku. Maka silakan saja. Aku tadi berniat kembali untuk tidur siang demi menikmati ketenangan. Siapa sebenarnya Dr. Ilahi ini? Yang kau sebutkan. Orang tua. Pernahkah Anda mendengar tentang dokter mukjizat ternama dunia yang memelopori teknik resusitasi jantung 3 detik? Dr. Ilahi Stephen. Beliau adalah dokter yang menangani saat itu. Stephen. Tidak mungkin itu, dia kan? Pria itu dikenal sebagai dokter bedah nomor 1 di Amerika Serikat. Kemampuan penyakit dalamnya sungguh ajaib. Mampu menghidupkan kembali orang yang hampir mati. Dia benar-benar tokoh terkemuka di bidang medis modern. Sial. Itu benar-benar bocah itu. Dulu, saat aku berada di luar negeri, dalam sebuah misi, aku mengajarinya sedikit akupuntur penghenti darah. Dan orang ini malah dijunjung tinggi. Sungguh terasa bahwa tujuan akhir pengobatan barat adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Karena dia sudah di sini. Biarkan dia masuk dan memeriksaku. Jika dia bisa menyembuhkan penyakitku, Nona Ye boleh mengajukan syarat apapun yang dia inginkan. Baiklah. Gawat. Aku harus mencari cara untuk menyelinap pergi jika aku sampai dikenali. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengungkap identitasku. Jadi kau mengundang Dr. Sakti, dan sekarang kau ingin kabur. Kenapa? Takut kedokmu terbongkar. Baiklah. Terserah kau saja. Minggir. Jangan halangi jalanku. Aku menolak. Kau penjaga keamanan rendahan, dengar ya? Kamu menipu orang lalu kabur. Tidak akan semudah itu. Kau datang ke kediaman keluargaku hari ini untuk membuat masalah, menghina dan mengutuk kakekku. Dan si bajingan Su Changfeng itu juga. Kau boleh menghinaku sesuka hatimu, tapi jika kau berani menghina suamiku lagi, aku terpaksa membuatmu melakukan pemanasan bersamaku. Kau masih berani mengancamku. Biar ku beritahu, tanah ini milik keluarga Su. Kau membuat masalah di wilayahku. Dan tuan muda ini bisa melenyapkanmu. Dan si pembawa sial itu, hanya dengan satu tamparan. Ngomong-ngomong, kau mungkin tidak tahu ini. Pria ini Su Changfeng menyebabkan kematian orang tuanya saat dia lahir. Bahkan peramal pun mengatakan, dia ditakdirkan menjadi pembawa bencana. The film was translated and narrated by M Media. Baiklah. Kalau begitu ingat ini, hari ini kau sendiri yang tanpa malu memohon bantuanku. Tapi, selama aku ada di sini, aku khawatir tabib sakti yang kau agung-agungkan itu
tidak akan berani mengobati siapapun. Konyol. Pria itu adalah dokter sakti, kelas dunia yang ternama, pakar penyakit dalam yang diakui secara internasional. Kau Chen Lin, hanyalah satpam rendahan yang bau. Berhenti bersikap sok hebat. Kau ingin pergi sebelum dokter sakti itu datang. Kau benar-benar pandai bersandiwara. Begini saja, jika kau benar-benar bisa mengalahkan dokter sakti itu hari ini, tuan muda ini akan merangkak ke toilet dan memakan kotoran. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Saat waktunya tiba, aku bahkan akan mencarikan yang segar untukmu. Orang tua. Penatua Su. Ini adalah dokter ilahi Stephen. Stephen. Tetua Su, saya telah mempraktikkan pengobatan bertahun-tahun dan telah mengajukan lebih dari 150 paten medis. Penyakit kecil Anda ini bukan masalah. Benar-benar layak disebut dokter sakti barat kelas dunia. Sangat percaya diri. Pastilah ahli di bidangnya. Keluarga suku, beruntung bisa mengenal dokter sakti seperti itu. Ini sungguh kehormatan seumur hidup. Jangan lihat aku. Jika orang-orang tahu orang ini adalah muridku, itu akan sangat memalukan. Chang Feng, sudah lama aku katakan padamu bahwa para sampah ini tidak bisa diandalkan. Mereka hanya pandai menyombong saat keadaan mudah. Saat yang krusial telah tiba, mereka berubah menjadi pengecut. Kau dengar itu satpam rendahan. Nona Yi adalah permata di antara manusia. Sedangkan kau, meskipun kau pergi ke jalanan untuk mengemis, tuan muda ini tidak akan memberimu 1 sen pun. Cukup bicaranya. Jika kau tidak segera memulai pengobatannya, orang tua ini akan batuk sampai paru-parunya keluar. Tetua Su, ini adalah trombosis jangka panjang, disebabkan oleh penyumbatan darah dan ki, diperparah oleh latihan bela diri selama bertahun-tahun, dan cedera sendi. Itulah mengapa ada rasa sakit yang tak tertahankan, batuk darah, dan mimpi yang nyata. Trombosis omong kosong. Ini jelas tumpukan cedera lama. Jika saya memberikan suntikan trombolitik ini, efeknya akan segera terasa. Berhenti. Jika kau memberikan suntikan itu, orang tua ini akan mati. Ini adalah agen trombolitik yang baru dikembangkan di laboratorium saya dengan efek lebih dari 5 kali lipat agen biasa. Dari mana orang udik ini berasal? Berani mempertanyakan pencapaian medis saya. Bahkan obat paling hebat sekalipun tidak berguna jika caranya salah. Saat mencari pengobatan, bukankah harusnya melihat, mendengar, bertanya, dan meraba nadi? Pernahkah mesin ini menyelamatkan nyawamu? Kau mempercayainya dengan membabi buta, kesombongan yang buta. Tabib gadungan sepertimu. Tidak ada bedanya dengan ayam betina yang tidak bisa bertelur. Kau. Siapa kau sebenarnya? Berani mempermalukan saya seperti ini. Saya adalah raksasa medis Amerika. Keahlian medis saya mewakili standar pengobatan global. Tetua Su, karena Anda tidak ingin dirawat, maka saya akan pergi. Biarkan dia saja yang mengobati Anda. Tolong jangan marah. Aku meminta maaf padamu atas namanya. Tolong selamatkan kakakku. Tuan Stephen, jika Anda bersedia terus mengobati saya akan membayar 10 kali lipat dari biaya biasanya. Baiklah. Tapi syaratnya, buat orang udik ini meminta maaf kepada saya. Tolong jangan marah. Orang ini hanyalah satpam rendahan. Dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya berakting. Chen Lin, katakan padaku, kualifikasi apa yang kau miliki untuk menggurui pakar kelas dunia? Mengajarinya saja tidak perlu. Bahkan jika aku nona muda ini memukulinya sampai babak belur, dia tidak akan berani melawan. Kau bisa tanya sendiri pada tabib sakti ini. Apakah pantas dan layak bagiku untuk mendidiknya? Ya Tuhan, itu benar-benar Nana Chen, legenda yang sedikit saja gerakannya mengguncang seluruh dunia medis. Dia telah kembali. Itu Nona Chen, dia telah kembali. Aku tidak sedang bermimpikan. Aku tidak menyangka bahkan seorang dokter ilahi internasional akan begitu segan padanya. Presiden Su, tidakkah Anda merasa
bahwa Chenlin memiliki aura yang kuat. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang biasa. Itu karena wanita yang telah kupilih tidak mungkin wanita biasa. Seperti yang diharapkan dari Presiden Su, Anda benar-benar punya mata yang tajam. Berbeda dengan wanita terkutuk yang menggoda kakak iparnya sendiri. Jangan sebut-sebut wanita itu. Mana mungkin wanita liar Chen menggoda iparnya, pantas disandingkan dengan Chenlin. Itu sungguh sebuah penghinaan. Kau satpam sialan, cepat kemari dan berlututlah. Lalu minta maaf pada dokter sakti itu. Jilati sol sepatu dokter sakti itu sampai bersih. Bisakah kau menanggung konsekuensi karena telah menyinggung dokter sakti itu? Nona Chen. Orang rendahan ini buta. Ada begitu banyak orang yang menonton, mari kita anggap impas saja bagaimana. Jika kau berani mengungkap identitas nona muda ini dan mengganggu jalannya misi, aku akan menguliti hidup-hidup. Nona Chen benar. Keterampilan medisnya jauh lebih unggul daripada milikku. Mustahil itu sama sekali tidak mungkin. Ini palsu. Ini semua palsu. Chenlin, kapan kau belajar kedokteran? Apakah saat kau mengantar makanan? Tentang itu, aku tidak bisa menjelaskannya dalam beberapa kata. Tunggulah sampai kita kembali, dan aku akan menjelaskannya padamu pelan-pelan. Pak Tuasu, Nona Chen adalah dokter ilahi yang sesungguhnya. Karena dia sudah di sini, saya tidak akan mempermalukan diri sendiri dengan pamer. Mustahil. Mungkinkah satpam sialan itu ternyata benar? Kau, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau suka makan kotoran? Biar aku ambilkan yang segar untukmu. Satpam sialan, aku mengerti sekarang. Kalian berdua bekerja sama untuk melakukan penipuan bukan? Dan dokter sakti gadungan ini, kau pasti telah menyuapnya agar sengaja mengatakan hal-hal baik tentangmu kan? Tidak. Bagaimana mungkin keterampilan medis Nona Chen diukur dengan uang? Kau menghina Nona Chen. Kau harus mengerti, aku hanyalah seorang penjaga keamanan yang berpenghasilan 3.000 sebulan. Mana mungkin aku punya uang untuk menyuap tabib sakti kelas dunia? Sepertinya itu sungguh tidak masuk akal. Tuan Muda Su, itu benar. Dia hanyalah seorang petugas keamanan rendahan, tanpa kualifikasi, tanpa keahlian apapun. Apa haknya mengobati Tuan Tua Su? Seseorang kemari. Singkirkan wanita ini dari hadapanku. Tunggu. Dipuji oleh seorang dokter ilahi. Menyerahkan nona muda ini bukanlah orang biasa. Jika kau bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan menyetujui syarat apapun yang kau ajukan. Bagaimana menurutmu? Keterlambatan ini telah menyebabkan kongestifena. Terapi titik akupunktur tidak lagi efektif. Sepertinya hanya ada satu cara. Buka mulutmu. Arsenik ini melala saat bersentuhan dan tertelan dengan lancar. Kau satpam rendahan. Kau benar-benar memberi kakakku arsenik. Apa kau mencoba membunuhnya? Terserah kalian kalau begitu. Mau atau tidak? Nona Chen pasti punya alasannya. Ini adalah menggunakan racun untuk melawan racun. Arsenik memiliki sifat yang panas. Saat mengalir ke seluruh tubuh, itu akan memaksa darah yang stagnan keluar. Dan secara alami memulihkan sirkulasi serta vitalitas. Hentikan omong kosongmu. Siapa yang tidak tahu bahwa kalian berdua berkomplot? Chenlin, jangan kira tuan muda ini tidak pernah menonton drama intrik istana. Ini pembunuhan. Saat ini Tuan Tuasu bahkan belum meninggalkan surat wasiat. Aku tahu siapa dirimu wanita. Kau hanya mencoba memanfaatkan reputasimu untuk mencari keuntungan sebagai penggali emas. Orang tua kau dengar itu. Kau bahkan belum meninggal. Dan sudah ada seseorang yang memikirkan masalah surat wasiatmu. Kau anak The durhaka. film was translated and Kakak, narrated jangan by dengarkan omong M-Media. kosong pria ini. Kami hanya peduli dengan kesehatan kakak. Tepat sekali. Semuanya keluar. Hari ini, jika aku mati di sini, seluruh warisanku akan jatuh ke tangan Chang Feng.
Tua. Itu bukan cara menguji cucu menantumu. Jika kau bicara begitu, mungkin aku akan sedikit lebih berani. Aku, hari ini, akan mempercayaimu sekali saja. Kakak. Tiga, 2, 1. Ludahkan. Dia memuntahkan darah hitam yang begitu banyak. Racunnya sudah mencapai organ dalam. Aku khawatir tidak ada harapan untuk sembuh. Bagus kau wanita jahat. Kau benar-benar berani meracuni kepala keluarga Su. Sepertinya, kau akan berubah dari orang miskin menjadi narapidana. Dan untuk musuh Changfang, kau benar-benar pembawa sial. Kau mengutuk kakakmu sendiri hingga tewas. Dan sekarang kau mengutuk wanitamu sendiri ke dalam penjara juga. Cukup. Ini tidak ada hubungannya dengan Chenlin. Katakan pada kalian, apapun yang terjadi hari ini, semua orang yang hadir akan terseret. Jika kau menikahi Nona Yen lebih cepat, itu akan jauh lebih baik. Maka kita tidak akan mengalami semua kekacauan ini. Berlaku mulai saat ini, Su Qiangfang resmi diusir dari keluarga Su. Penjaga, patahkan kaki sepasang keparat ini dan lempar mereka ke jalanan untuk mengemis. Akankah kakek benar-benar pergi? Tidak, aku tidak boleh kehilangan fokus sekarang. Bertahanlah sedikit lebih lama. Jika tidak, pengobatan ini akan diberikan dengan sia-sia. Bangunlah. Pak Tua, bangun. Ini benar-benar ajaib. Dia memang jauh lebih baik. Wajah kakak tampak kemerahan. Dia penuh vitalitas. Bahkan penyakit kaki kronisnya telah sembuh total. Chenlin, aku sangat senang menikah denganmu. Untungnya aku tidak berkompromi dengan keluarga. Menakjubkan. Ini benar-benar luar biasa. Tubuhku terasa ringan dan segar di seluruh bagian. Aku merasa seolah menjadi 20 tahun lebih muda. Siapa yang tahu? Mungkin aku bahkan bisa punya anak lagi. Kakak, dia hanyalah seorang penjaga keamanan rendahan. Apa yang dia ketahui tentang pengobatan? Jangan tertipu olehnya. Sialan kau. Dibandingkan dengan Chenlin, kau bahkan tidak layak menyentuh jarinya. Lihat dia. Dan lihat dirimu. Pergilah ke aula leluhur dan renungkan kesalahanmu. Pengawal bawa dia pergi. Kakak, jangan dengarkan dia. Apa yang dia ketahui tentang ilmu medis? Kakak, Orang tua. Seorang pria sejati tidak akan mendendam. Aku harap kau bertindak dengan The film bijaksana. was translated and narrated by M Media. Jika bukan, karena Chenlin yang bertindak hari ini, aku pasti sudah mati di tangan orang asing palsu ini. Chenlin. Tunggu saja. Terima kasih. Pak Tua. Aku melakukan ini hanya untuk menghormati suamiku. Dan karena kau dulunya adalah seorang prajurit yang menolong banyak orang. Itulah mengapa aku menyelamatkanmu. Changfeng, mengapa kau menyembunyikan dari Chenlin? Statusmu sebagai tuan muda Su. Aku terikat oleh kontrak pernikahan. Dan aku takut Chenlin akan salah paham. Nona muda ini memiliki keberanian dan semangat. Dia pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Oleh karena itu aku berniat untuk mengumumkan pembatalan pertunangan dengan putri terbuang keluarga Chen di rapat tahunan dan menikahi Chen Liang secara sah LN istriku. Boleh aku minta kontrak nikah itu dari kakek? Baiklah.
Ambil ini. Terima kasih kakak. Aula perjamuan tahunan. Rapat tahunan. Ini benar-benar rapat tahunan. Kelas atas. Suasananya begitu mewah. Aku sudah bilang untuk makan siang tadi tapi kau tidak mau. Aku tadi hanya menghambat ruang bukan? Semua demi perjamuan besar malam ini. Halo. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Ada sesuatu yang harus aku tangani. Mengapa kau tidak mencari makan untuk mengganjal perutmu? Benar. Jauhi itu. Tuan Muda Su. Malam ini, tak terhitung berapa banyak orang yang menginginkan kematiannya. Dia pria dengan kekayaan dan status yang besar. Dengan banyak pengawal yang melindunginya. Jika kau berakhir menjadi kambing hitamnya. Satu-satunya orang yang akan kasihan padamu adalah aku. Aku tahu. Mohon maaf Presiden Lee. Undangan gala ini, semuanya disahkan secara pribadi oleh Presiden Su, tanpa anggukannya. Tidak ada yang berani membiarkan siapapun masuk sendiri. Ya benar sekali. Tentu saja. Chinlin, bagaimana kau bisa masuk? Aku hanya menggunakan undangan biasa untuk masuk. Undangan biru. Dengan tanda tangan pribadi juga. Para pengawal di pintu masuk. Bahkan tidak memeriksaku. Mereka langsung membiarkanku masuk. Omong kosong. Undangan biru ini eksklusif untuk lingkaran dalam keluarga Su. Bagaimana mungkin mereka memberikannya kepadamu? Tidak masalah selama kau bisa masuk. Nanti ku perkenalkan kamu pada Presiden Su. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini dan berikan kesan yang baik. Ya terima kasih Bos Xiao. Tidak apa-apa, tapi aku harus memperingatkanmu, singkirkan gagasan-gagasan itu. Selagi kau masih bisa. Presiden Su, sangat arogan. Wanita seperti dirimu tidak akan pernah menarik perhatiannya. Apakah Presiden Su tertarik padaku atau tidak? Aku tidak tahu. Tapi kalau kau... Tidak begitu. Aku punya banyak pengagum. Mengapa aku harus tertarik padamu? Bos Xiao, aku tidak mengatakan apa-apa. Direktur Chen ada di sini. Chinlin, mengapa kau ada di mana-mana? Jangan bilang kau mencoba mendekatiku untuk menyelinap ke kalangan kelas atas. Tenang saja. Itu tidak akan pernah terjadi. Selain itu perjamuan ini bukan acara yang kau selenggarakan, bukan? Seperti anjing liar yang menggigit tangan majikannya. Aku tak sabar melihatnya berakhir. Dasar rendahan. Beraninya kau menyelinap ke gala ini. Mana undanganmu? Biar kulihat. The film was Apakah kau sedang bicara translated padaku? and narrated by M Media. Kenapa Anda tidak punya undangan? Kukira kau punya kemampuan. Murahan. Yang sudah terbongkar. Cukup cenda. Hari ini adalah akara gala tahunan utama grup Junlin. Dengan membuat keributan di depan umum seperti ini. Apa kau mencoba menyinggung Presiden Su? Aku melakukan ini demi keselamatan Presiden Su. Gala hari ini adalah acara tingkat tertinggi bagi keluarga Su, bahkan seluruh Tianhai. Membiarkan orang rendahan yang tidak dikenal ini menyelinap masuk. Jika Presiden Su terluka, kerugiannya akan jauh lebih besar daripada keuntungannya. Tunggu sebentar. Itu tidak benar kan? Akulah keamanan sebenarnya di grup Junlin. Kenapa kalian semua di sini? Memeriksa undangan. Mencoba mencuri pekerjaanku. Ayo, ayo. Coba perlihatkan undangan kalian.
Permainan yang bagus mencoba membalikan keadaan padaku. Aku terkesan. Kami adalah eksekutif. Tingkat tinggi dalam kelompok ini. Bagaimana mungkin ada masalah dengan undangan kami? Ini hanya pemeriksaan rutin. Kebetulan saja kalian yang terpilih. Ada apa di mana undangan kalian? Merasa bersalah ya? Siapapun kalian jika tidak mau bekerja sama. Dengan pemeriksaan saya hari ini, saya terpaksa meminta kalian pergi. Presiden Su akan segera tiba. Jika masalah ini meledak dan sampai ke telinganya, sebagai direktur yang baru ditunjuk, kurasa posisimu tidak akan aman. 3, 2, Aku terima tantanganmu. tidak perlu melihat. Milikmu jelas palsu. Apa kau bercanda? Undangan ini dikeluarkan secara pribadi oleh sekretaris Zu. Mungkinkah undangan dari keluarga Su itu palsu? Kau pasti sudah bosan hidup. Undangan ini, dari warna hingga teksturnya, jika dibandingkan dengan milikku, sejujurnya terlalu murahan. Ini pasti palsu. Dan tiruannya juga sangat kasar. Sungguh menggelikan. Apakah ini dunia yang diimpikan oleh rakyat jelata? Undangan semua orang sama. Nah itu dia. Sekarang semua orang tahu milikmu adalah barang tiruan. Chenlin, kau tidak seharusnya asal bicara tanpa dasar. Bagaimana mungkin tidak ada dasarnya? Lihat ini. Yang satu ini bahkan tidak punya stempel. Pemalsuannya sangat buruk. Apakah kau memalsukan undangan ini sendiri? Tapi milikku berbeda. Ini adalah fasilitas khusus yang diberikan oleh grup kepada staf senior. Ditambah lagi, ini mencerminkan nilai dan apresiasi yang Presiden Su berikan padaku. Suamiku sangat mengesankan. Tidak seperti beberapa wanita yang berusia 20-an tapi masih menganggur. Hidup dengan tipu daya. Suami. Bau apa itu? Sangat busuk dan asam. Menjijikkan. Keamanan. Cepat dan usir wanita ini. Tunggu. Yang ini memiliki segel eksklusif. Keluarga Su. Tidak ada yang lain yang memilikinya. Kartu ini adalah undangan internal dengan standar tertinggi keluarga Su. Ini benar-benar segel eksklusif keluarga Su. Benar sekali. Selama pelatihan perusahaan, segel ini ditampilkan secara khusus. Ini adalah segel tingkat tertinggi di dalam keluarga Su. Segel eksklusif keluarga Su. Dari mana wanita ini mendapatkannya? Mustahil. Bagaimana mungkin wanita seperti dia punya koneksi dengan Presiden Su? Dia pasti memalsukan segel resmi itu sendiri untuk menyelinap ke perjamuan. Bos Xiao, apakah kamu yakin semua yang kamu katakan itu benar? Saya sudah bekerja di bawah Presiden Su selama 7 tahun. Meskipun saya hanya melihat segel eksklusif itu beberapa kali, ini sudah pasti asli. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin. Stempel eksklusif keluarga Su ini terdengar sangat berkelas. Karena saya tidak punya hubungan dengan mereka. Mengapa mereka harus membuka jalur khusus untuk saya? Kemungkinan besar, Tuan Muda Su sedang berniat buruk lagi dan ingin mencelakai suami saya. Chenlin, apakah kau dan Presiden Su sudah saling mengenal sejak lama? Sama sekali tidak, saya tidak mengenalnya. Jika saya mengenalnya, apakah saya masih akan berada di sini? Berjuang setiap hari. Memohon padamu untuk memperkenalkanku. Itu tidak masuk akal. Mengapa segel eksklusif keluarga Su digunakan untuk sesuatu yang sepele, seperti surat undangan? Bukankah sudah jelas? Wanita ini pasti telah mencuri surat undangan ini. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang bernama Chenlin. Pengawal, cepat dan usir wanita penipu ini. Setelah mematahkan kakinya. Aku sudah menduga akan ada banyak pertempuran malam ini. Tapi tak menyangka lawan pertama yang harus kuhadapi adalah sekumpulan antek seperti kalian. Chenlin, aku tahu kau bisa bertarung.
Jadi hari ini, aku secara khusus mencari orang yang hebat untuk bersenang-senang denganmu. Pemimpin geng Harimau Hitam. Pemimpin geng Harimau Hitam yang mendominasi dunia bawah tanah Tianhai bertahun-tahun dan ditakuti oleh semua orang di dunia hitam. Konon kabarnya bahwa tinju makan hitam ciptaannya benar-benar tak tertandingi, bertarung lebih hebat daripada master perang. Dia pribadi melumuri Tianhai dengan darah bertahun-tahun lalu dan secara pribadi menumbangkan Wang Chu dan Li. 3 keluarga besar. Informasi intelijen Yinglong tepat. Orang ini benar-benar datang. Cukup berhentilah berpura-pura. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Begitu banyak orang akan ke alam baka bersama. Bos Xiao, tolong telepon rumah duka dan minta mereka bawa truk untuk angkut semuanya. Seseorang benar-benar bosan hidup. Saudara-saudara, habisi dia. Cukup. Janda, hari ini adalah rapat tahunan keluarga Su. Jika keadaan benar-benar memanas dan Presiden Su menyalahkan kita, bahkan kau pun akan berada dalam masalah besar. Saya melakukan ini untuk membersihkan hama bagi keluarga Su. Ada apa, Bos Yao? Apa kau punya pendapat lain? Rapat tahunan hari ini diselenggarakan langsung oleh Presiden Su. Wanita ini mencuri surat undangan dan memalsukan segelnya. Secara terang-terangan menantang otoritas Presiden Su. Dia harus ditebas sampai mati. Jika bukan karena perintah Direktur Chen, sudah kubawa bocah sepertimu untuk kesenanganku sendiri. Sayang sekali. Namun aku bisa memberimu pilihan. Haruskah aku memberimu makan pada anjing? Atau melemparkanmu ke laut untuk santapan ikan? Terlalu banyak orang. Kasih ke anjing pun bikin mereka tersedak. Menurutku pemakaman di laut itu bagus. Ramah lingkungan. Dan bisa menghemat biaya kremasi saya. Kalian benar-benar ahli dalam mencari ajal sendiri. Liar sekali. Bebas dia. Siapa yang berani bergerak, aku akan memanggil pengawalku. Cukup jangan sok pahlawan. Chen Lin jangan gegabah. Geng Harimau Hitam ini penuh dengan kriminal nekat. Apakah itu sesuatu yang bisa dihadapi wanita sepertimu? Kau benar-benar liar wanita. Saat aku di luar negeri, menjalani hidup di ujung tanduk, kau bahkan belum ada di sini. Kau dengar kau pernah di militer. Kalian tipe militer. Hanyalah sekumpulan orang lemah yang dimanja. Pernahkah kamu menembak pakai senjata sungguhan? Anjing yang dipelihara keluarga Chen ini sama saja dengan anggota keluarga Chen lainnya. Benar-benar menyedihkan. Apa katamu? Aku bilang kuda-kudamu kosong. Energimu lemah. Kau hanyalah permen jalanan tanpa kemampuan nyata. Berani-beraninya menghina prajurit kami. Katakan padaku, kenapa kau tidak menetap di luar negeri? Mengapa lari kembali ke sini? Mungkinkah kau dulu dipukuli habis-habisan di sana? Semuanya menyingkir dari jalanku. Hari ini aku akan mengirimnya sendiri ke alam baka. Wanita ini benar-benar cari mati. Itu pemimpin geng Harimau Hitam. Mereka memanggilnya Yama hidup dari dunia bawah. Aku bertaruh. Wanita ini bahkan tidak akan The bertahan film was 3 jurus. translated and narrated by M Media. Apa? Apakah ini mengejutkan? Aku Lemah? Kau terlalu lemah. Dengan kemampuan seperti itu, kau bahkan tidak akan bisa mengalahkan salah satu staf kantorku. Dan kau menyebut dirimu pemimpin geng Harimau Hitam. Salah satu prajuritku saja bisa menjadi penguasa kota Tianha. Sudah bertahun-tahun aku memberimu, tapi tak satu pun dari kalian bisa bertarung. Sekumpulan orang tak berguna dari keluarga Chen benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar. kecepatan itu reaksi itu.
Dia seorang jenius taktis alami. Sungguh luar biasa. Ini keterlaluan. Yang paling aku benci adalah seseorang yang bermain curang dalam pertarungan. Baiklah kau sendiri yang memintanya. Dengan tangan kosong dia mematahkan lengannya. Bagaimana ini mungkin? Wanita ini benar-benar mengalahkan pemimpin geng Harimau Hitam. Kalah saja belum cukup menggambarkan situasinya. Itu benar-benar sebuah pukulan telak. Itu luar biasa. Apakah kau melihat apa yang baru saja terjadi? Aku pikir dia hanya memiliki keterampilan yang lumayan, tapi aku tidak pernah menyangka. Bahkan pemimpin geng Harimau Hitam bukan tandingannya. Dia terampil dalam bela diri dan pengobatan. Seandainya dia bertemu denganku lebih dulu, alangkah indahnya hal itu. Ada lagi yang ingin menjemput ajal. Majulah kalian semua sekaligus. Chinlin, jangan terlalu sombong. Dia adalah pemimpin geng Harimau Hitam. Melumpuhkannya berarti menyinggung keluarga Chen. Keluarga Chen dan Su memiliki kontrak pernikahan. Dengan bersatunya dua keluarga kuat itu, kau tidak akan bertahan lama. Dulu keluarga Chen malu dengan pertunangan itu. Tapi sekarang mereka memamerkannya lagi. Mereka benar-benar bicara seenaknya saja. Chinlin, kenapa tidak pergi dan sembunyi dulu? Jangan pergi ke kantor untuk saat ini. Saya akan menjelaskan semuanya kepada Tuan Muda Su. Hentikan sandiwaramu, Tuan Muda Su. Dia adalah pria paling berkuasa di Tianhai. Jangkauan grup Junlin praktis tak terbatas. Adapun dia hanyalah penjaga keamanan rendahan. Kemana dia pikir dia bisa bersembunyi? Biar ku beritahu sesuatu, kau benar-benar telah menampar wajah Tuan Muda Su kali ini. Siapa yang tahu? Kau mungkin berakhir di dasar laut menjadi makanan ikan. Tangkap dia. Buat dia cacat. Siapapun yang berhasil akan jadi pahlawan. Bagi keluarga Chen maupun keluarga Su. Tunggu. Tuan Muda Su. Dia benar-benar tak tertandingi. Dia mengambil alih keluarga Su pada usia 17 tahun. Tepat pada hari itu, pasar Wall Street dibersihkan. Semua kalangan bawah dan elit menghormatinya. Kau wanita, kau telah menyinggung Tuan Muda Su. Dia akan memastikan kau belajar arti mimpi buruk yang sebenarnya. Chinlin, aku sarankan kau berlutut sekarang juga dan bersujud padaku. Serta canda 3 kali. Mungkin kau masih bisa memilih tempat pemakaman yang layak. Jika tidak, Chinlin, kau sungguh masih berpikir bisa memenuhi kontrak pernikahanmu dengan Tuan Muda Su. Wanita dengan reputasi busuk sepertimu. Seseorang yang merayu kakak iparnya sendiri. Kau sudah kehilangan kualifikasi untuk menjadi tunangannya sejak lama. Lagi pula, dia tidak akan pernah melirikmu. Bahkan jika dia buta sekalipun. apakah keluarga Chen mengira dia adalah? Selain itu, Tuan Muda Su sudah berencana untuk menggunakan rapat tahunan ini untuk membatalkan pertunangan dan menyingkirkan musi parasit ini. Bukankah ini sebuah kebetulan? Kebetulan sekali. Aku pun sudah muak dengan pertunangan ini. Batalkan saja, itu sangat cocok untukku. Jadi kau, Chen. Gawat. Tuan Muda Su sudah sangat membencinya dan terus mendesak untuk membatalkan pernikahan. Jika dia mengetahui kekacauan ini, dia akan sangat murka. Kau harus lari sekarang. Kenapa kau menyuruhku lari lagi? Apa kau pikir aku ini tikus atau apa? Apa yang kalian tunggu? Cepat bunuh dia. Bos Su Tuan Muda Su telah tiba. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah kita tadi menunggu Tuan Muda Su? Kenapa suamiku bersama sekretaris Yu? Apakah dia benar-benar Tuan Muda Su? Tuan Muda Su. Siapa di dunia ini yang tidak tahu aura Tuan Muda Su? Namanya bergema di seluruh Tianhai. Siapa yang berani menyamar sebagai dirinya? Kami dengan hormat menyambut kedatangan Tuan Muda Su. Semoga kekayaan grup Junlin terus berkembang. Melihat Tuan Muda Su secara langsung hari ini, saya benar-benar merasa terhormat. Saya pemimpin geng Harimau Hitam, Xiaohu.
Saya benar-benar tidak bermaksud menimbulkan masalah. Itu dia. Dia bilang keluarga Su hanyalah sampah. Dan terus berusaha menempel pada kami jadi. Saya hanya bertindak karena terburu-buru. Siapa yang kau sebut sampah? Tuan muda Su wanita inilah pelakunya. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa menyelinap ke dalam perjamuan. Kau punya pendapat tentang istriku. Apa ini? Presiden Su punya wanita. Dan dia seorang penjaga keamanan. Itu benar-benar tidak masuk akal. Presiden Su bukan? Ya, Kudengar banyak hal terjadi di tempat. Ini saat aku pergi. Pemimpin geng harimau hitam. Presiden Su, saya benar-benar tidak tahu. Dia adalah istrimu. Jika saya tahu, bahkan jika Anda memberi saya keberanian 100 kali lipat, saya tidak akan berani. Saya salah. Setiap orang yang datang ke sini hari ini, aku ingin kau mematahkan satu lengan dari masing-masing mereka. Tuan muda Su, Jika kau terlambat 1 detik saja, keluarga suku akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Chen. ya Tuan muda Su. Pergi. Su Changfeng. Aku tidak menyangka mereka berdua benar-benar telah bersama. Tapi jangan terburu-buru. Begitu pangeran keluarga Chen tiba, maka pertunjukan ini benar-benar akan mencapai klimaksnya. Suamiku berhentilah membuat keributan. Kau benar-benar. Aku sudah memberitahumu ini sejak lama. Kau saja yang tidak percaya padaku. Su. Kau Presiden Su. Jadi, mobil mewah dan rumah besar itu bukan milik temanmu. Itu milikmu Tuan Muda Su. Kau baru menyadarinya. Tuan muda ini dengan ini mengumumkan The film was translated Mulai sekarang, and narrated by M. satu-satunya Media. menantu keluarga suku hanyalah Chen Lin. Gadis ini tidak hanya terampil dalam pertempuran, dia juga sangat beruntung. Tunggu, itu tidak benar. Bukankah Presiden Su terikat kontrak pernikahan? Tidakkah kau baru saja melihatnya? Chen Lin keluarga Chen. Masih belum mengerti. Semuanya. Pertunangan antara keluarga Su dan Chen kami diputuskan oleh orang tua kami. Aku tidak pernah berniat untuk menghormatinya. Chen Lin dan aku saling mencintai. Dan kami akan menjadi suami istri. Jadi aku telah memutuskan. Tunggu sebentar. Suamiku. Sebenarnya aku. Chen Lin. Aku tidak memberitahumu tentang masalah pernikahan ini. Itu kesalahanku. Tenang saja. Mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun. Bukan itu maksudku aku. Chen Lin. Aku tidak pernah menyangka kau akan begitu peduli tentang pernikahan itu. Lagi pula siapa yang tidak peduli? Jangan khawatir, aku bahkan tidak pernah melihat nama wanita itu. Bahkan jika dia berdiri tepat di sampingku, dalam keadaan tanpa busana sekalipun, aku takkan pernah meliriknya lagi. Kau yakin? Kau tidak percaya padaku. Aku akan merobek kontrak pernikahan itu sekarang juga. Mulai saat ini, aku hanya milikmu. Putri keluarga Cheng telah tiba. Kakak, akhirnya kau sampai.
Tuan Muda Su dan aku sudah lama menunggumu. Ya ampun. Keluarga Chen ini benar-benar hebat. Mereka bukan hanya keluarga utama, tapi mereka juga disokong Departemen Peran dan Geng Harimau Hitam. Mereka jelas keluarga nomor 1 di Tianhai. Putri keluarga Chen benar-benar menonjol. Dia tidak hanya memiliki lusinan perusahaan di bawah kendalinya, tapi dalam bisnis dia penentu siapa yang jaya atau hancur. Hanyalah masalah satu. Kenapa? Kau lagi petugas keamanan bau ini. Sudah kubilang, pergi sana sekarang. Jangan menghalangi jalan nona muda keluarga Chen. Chen Lin. Sudah bertahun-tahun. Namun kau belum membuat kemajuan sama sekali. Jadi kau menjadi penjaga keamanan sekarang. Berpenghasilan 2.500 sebulan. Apakah ada pria yang mau melirikmu 2 kali? Kalian berdua saling kenal. Kami bukan hanya saling kenal. Kami cukup akrab. Sepertinya mereka punya dendam lama. Mengingat wajah keluarga Chen yang hina itu. Wajar saja jika Chen Lin memandang rendah mereka. Namun terlepas dari apapun itu, aku tidak bisa diam saja melihat Chen Lin ditindas. Tuan Muda Su, sayang sekali jika merobek kontrak pernikahan ini. Bagaimana dengan ini? Kau datang ke keluarga Chanku dan menjadi menantu menumpangku. Kebetulan sekali. Suamiku baru saja didiagnosis mengidap kanker. Kamu pikir kamu ini siapa? Hingga berani menuding-nuding wanitaku. Tuan Muda Su yang terhormat, benar-benar mengira gadis ini tidak cukup baik untukmu. Mungkinkah pacarmu yang seorang satpam itu lebih pantas? Selama aku mau. Jangankan seorang petugas keamanan, pengemis pun jadi. Orang-orang bodoh ini. The film was translated and Mereka benar-benar narrated by pasangan M yang bernasib Media. malang, yang benar-benar saling mencintai. Karena kau tidak mau mendengarkan alasan, aku akan memberimu pelajaran. Soal kontrak pernikahan itu, Tuan Muda Su bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya. Halo, hentikan semua proyek kontrak. Keluarga Su di kota ini segera. Kau mau makan atau mau harga dirimu? Tuan Muda Su adalah orang yang bijak. Aku percaya. Di dalam hatimu, kau sudah punya jawabannya. Aku telah memilih Chen Lin, dan tidak ada kemungkinan sedikitpun hal itu akan berubah. Sungguh bersemangat. Namun gadis ini sangat penasaran. Berapa lama cinta rapuhmu? Sebenarnya bisa bertahan. Tidak, Tuan Muda Su. Ada kabar dari dalam grup. Ada celah besar dalam dana internal kita. Dan semua mitra serta investor kita telah menarik pendanaan mereka. Apakah ini perbuatanmu? Selagi gadis ini masih tertarik padamu, datanglah kemari dan menyerahlah dengan patuh. Jika tidak begitu kau melangkah keluar dari pintu ini, kau benar-benar akan berada di kelas yang sama dengannya. Kau ingin aku berkompromi, jangan harap. Su Changfeng, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak berguna. Kau sendiri yang mendatangkan masalah ini. Berlaku segera, keluarga Su mengumumkan pencopotan Su Changfeng dari posisinya sebagai presiden grup. Paman kedua paman ketiga kalian. Selama bertahun-tahun ini perkembangan keluarga Su sepenuhnya bergantung pada keluarga Chan. Sekarang, kau telah menyinggung putri sulung keluarga Chan. Jadi tentu saja kau tidak lagi memenuhi syarat untuk terus menduduki kursi presiden. Kami bahkan tak minta ganti rugi akibat jatuhnya pasar saham. Menghapus kerugian uang itu sudah sangat baik dari kami. Ini pertama kalinya aku melihat kisah nyata tentang petani dan ular secara langsung. Suamiku selalu bersikap baik pada kalian semua. Dia bekerja keras setiap hari, hanya untuk memberi makan kalian semua, sampai kalian gemuk dan buncit. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Sudah terlambat untuk mencoba menarik garis batas sekarang. Terlambat. Tuan Su yang tua itu mungkin bahkan belum tahu tentang hal ini. Jika dia tahu, dia pasti akan sangat murka hingga mati.
Satu-satunya alasan perusahaan ini belum masuk Global 500. Karena perusahaan ini terus memberi makan orang seperti kalian. Chinlin, kau belum banyak. Melihat dunia bukan dasar rendahan, mengapa kau masih bersikap seperti itu? Kali ini, keluarga Chen telah berbicara secara pribadi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang rendahan sepertimu untuk mengubahnya? Su Changfeng tak punya pilihan selain tetap menjadi menantu menumpang. Jika tidak, seluruh keluarga Su akan tamat. Itu hanya kontrak kota. Jika suamiku menginginkan kontrak untuk seluruh Dacia, atau bahkan seluruh dunia, aku bisa memberikannya kepadanya, tanpa hambatan sedikit pun. Apakah kalian semua mendengar itu? Apakah kalian mendengar apa yang dikatakan sampah ini? Dia mengaku bisa menutup kesepakatan internasional. Aku perhatikan kau sampah. Benar-benar suka berkhayal. Apakah kau bahkan tahu beberapa huruf Inggris? Mengingat posisimu saat ini, Chanlin, jika kau bertekad untuk memaksakan diri dan ingin pamer, baiklah kalau begitu, mengapa kita tidak bertaruh? Jika semua bualan yang kau ucapkan benar-benar menjadi kenyataan, kau boleh mengambil 90% saham keluarga Su. Tapi jika kau kalah, bukan saja dia tetap menjadi menantu menumpang, tapi mulai hari itu, keluarga Su akan menggunakan nama Chen. Apakah kau berani bertaruh? Aku akan menerima taruhan itu. Bosu, jika bola aku bicara, lupakan saja. Kau tahu sendiri betapa sulitnya mendapatkan kontrak luar negeri saat ini. Bagaimana mungkin pemain besar datang kepada kita? Lagi pula, grup kita sedang menghadapi defisit. Jika konflik ini memanas, kitalah yang akan menderita. Daripada terus diinjak-injak, kita harus memberikan segalanya. Aku percaya padamu. Kau sudah sering berhasil sebelumnya. Kali ini pun kau pasti bisa. Tapi, jangan khawatir, ini hanya masalah kecil. Tunggu dan lihat saja. Taipan Internasional. Raja Yinglong telah muncul. Raja The film Yinglong was translated akhirnya menghubungi and kita. narrated by M Media. Apa? Raja Yinglong ingin Taipan Internasional. berinvestasi di grup Junlin. Junlin itu perusahaan kecil macam apa dan dari negara mana? Hanya perusahaan mediocre di negeri ini. Taipan Internasional. Seseorang kemari. Ikuti instruksi Raja Yinglong dan segera tingkatkan investasinya. Baik. Chinlin, bukankah kau bilang bahwa kau bisa membawa investasi besar hanya dengan satu panggilan telepon? Mengapa tidak ada tanggapan? Begitu rupanya. Pasti, telepon para pesohor internasional itu semuanya kehilangan sinyal. Bukankah begitu? Akui saja, Chinlin. Kau benar-benar wanita yang malang. Sebagai manusia kau hina dan rendah. Dan dalam tindakanmu kau adalah kegagalan total. Pasti tidak menyenangkan memiliki kartu yang begitu bagus dan memainkannya dengan sangat buruk. Sayang sekali. Bahkan suami kura-kura emas yang susah payah kau dapatkan, sekarang harus datang dan melayaniku. 10 menit telah berlalu. Pasar saham masih terus anjlok. Mungkinkah kali ini kau benar-benar kalah taruhan? Chanlin, di saat seperti ini, kau masih bermain dengan ponselmu. Mengapa kau tidak segera memikirkan jalan keluar? Apakah kau benar-benar ingin suamimu pergi dan melayani orang lain? Tentu saja tidak. Pria milikku yang telah kupilih adalah wilayah terlarang bagi siapapun selain aku. Namun koneksi internet luar negeri ini memang sangat buruk. Investasi besar itu masuk dengan lambat. Mari kita tunggu dan lihat. Investasi besar-besaran. Lelukan macam apa yang kau buat? Mengapa kau tidak sekalian saja bilang bahwa Wall Street dikelola oleh keluargamu? Kesabaranku
Hanya bertahan selama 10 menit, bahkan setelah bertahun-tahun ini, merebut barang darimu. Masih semudah membalikan telapak tangan. Bawa tuan muda Su pulang. Suguhi dia makanan dan minuman terbaik. Hei lihat. Bagaimana ini mungkin? Apakah ada kesalahan? Bagaimana saham ini tiba-tiba melonjak nilainya berkali-kali lipat? Chanlin. Cari tahu. Siapa sebenarnya yang membantunya di belakang layar? Lihat beritanya. Berita terkini. Dipimpin oleh keluarga George dari Wall Street dan keluarga Suez Bell. 29 keluarga bangsawan internasional. Khusus menghubungi keluarga Su untuk bahas kerjasama. Grup Junlin telah mencapai puncaknya sejak didirikan. Dia seorang diri, mendatangkan investasi besar, dan membuka pasar internasional. Koneksi seperti itu, cara-cara seperti itu. Chanlin, sebenarnya berapa banyak identitas yang kau miliki dan belum aku ketahui? Ya Tuhan, ini bukan sekadar menghancurkan keluarga Chen. Ini menghancurkan seluruh negeri. Chanlin, bagaimana bisa kau melakukan ini? Beritahu aku maukah kau? Ini hanya sedikit dari masa laluku dalam dunia koneksi. Tidak layak untuk disebutkan. Teruslah bersandiwara. Mustahil. Pergerakan saham ini tidak masuk akal sama sekali. Dan para petinggi itu, jika mereka bukan penipu, bagaimana mungkin mereka bisa melakukannya? Kami sepenuhnya percaya pada grup Junlin dan akan meningkatkan investasi di masa depan untuk memberikan dukungan penuh kami. Nona Chanlin, kau bisa tenang dengan caraku menangani semuanya. Teruslah berjuang, kita akan menang. Tunggu. Nama Chanlin terdengar familiar. Sepertinya aku pernah dengar di berita. Itu diberitakan di berita tadi, dan keluarga Chen bahkan menelepon polisi. Mungkinkah, Chanlin, apakah dia benar-benar jatuh cinta pada kakak iparnya sendiri? Chanlin, apa yang telah kau lakukan? Apakah kau sudah melupakannya sendiri? Semuanya, bertahun-tahun yang lalu wanita, yang tak tahu malu dan menjijikkan ini, berada di kamarku, berselingkuh dengan kakak iparnya. Itulah sebabnya keluarga Chen mematahkan kakinya dan menendangnya keluar dari silsilah keluarga. Bagaimana mungkin wanita penuh kebencian ini bisa memiliki koneksi seperti ini? Kau wanita jalan yang penuh nafsu dan munafik. Seorang penipu ulung. Apa kau pikir dengan menikahinya akan hidup nyaman sebagai menantu numpang? Apa? Chanlin, apakah kau benar-benar wanita menjijikkan yang berselingkuh dengan kakak iparnya itu? Ya, itu aku. Aku memang suka mengincar suami orang lain. Yang botak. The Yang film gemuk. was translated and Siapapun, narrated by boleh. M Media. Mustahil. Chanlin, Berhenti melihat. Itu aku di sana. jadi. Kau juga membawa kontrak pernikahan. Saat kau menikah denganku, kau sama sekali tidak berniat memberitahuku. Kapan tepatnya? Kau tahu aku adalah tunanganmu. Tidak lebih dari beberapa menit sebelum kau melakukannya. Ternyata takdir kita begitu kuat. Jika bukan karena pertemuan tak disengaja itu, aku pasti sudah melewatkan wanita luar biasa seperti ini. Aku takkan pernah memaafkan diriku sendiri karenanya. Jadi, apakah kau masih akan membatalkan pertunangan itu? Chanlin, kau tak pikir hanya kau yang punya pendukung kan? Mohon penguasa pengadilan turun tangan meredam kekacauan ini. Siapapun yang menghalangi jalan keluarga Chen akan dieksekusi tanpa ampun. Ini adalah organisasi teroris nomor 1 di dunia, Balai Ilahi Barat. Kekuatan penguasa Balai Ilahi itu adalah sebuah misteri. Dia usah. Pertandingan legendaris mereka yang tak terkalahkan. Bawahan Balai Ilahi Barat. Ketemu mereka kita benar-benar tamat. Petugas keamanan tidak berguna. Biarkan kau sombong untuk saat ini. Biar ku beritahu, orang ini berasal dari kekuatan nomor 1 dunia, Balai Ilahi Barat. Bahkan jika Yingluang sendiri datang ke sini, dia pasti akan mati. Balai Ilahi selalu terkenal di dunia karena metodenya yang kejam. Saya sangat menantikan untuk melihat seberapa banyak lidah tajammu yang tersisa setelah hari ini.
Apa yang kau lihat? Kau ingin melawanku. Aku sudah lama ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu sekarang juga. Dan melemparkanmu ke laut untuk jadi pakan ikan. Dengan tulang-tulang tuamu itu, sekalipun sekuat tenaga kau, tetap tak punya peluang. Aku berubah pikiran. Aku tidak akan menjadikanmu pakan ikan. Aku akan menyimpan abumu di rumahku. Dan kapanpun aku punya waktu, aku akan mengeluarkannya untuk melihatnya. Lupakan saja. Pertama kali kau mengatakan itu, aku menendangmu lebih dari 1 kilometer jauhnya. Kau bocah asing. Saat itu, aku menghajarmu sampai mengompol berbulan-bulan. Setiap hari, kau harus dibersihkan oleh orang lain. Apa kau sudah lupa? Kau Kau lebih lambat, bahkan tidak sebaik dirimu yang dulu. Apa yang terjadi di sini? Mereka benar-benar saling mengenal. Chen Lin, kalian saling kenal. Penguasa pengadilan. Apakah Anda mengenalnya? secara intim. Tentu saja aku begitu. Namanya Sang Raja Yinglong. Telah dikenal selama lebih dari 1 dekade. Aku tidak pernah melupakannya sedikit pun. Apa yang dia katakan, siapa dia? Itu adalah Raja Yinglong. Dia adalah tulang punggung Dacia. Identitasnya adalah misteri dan dirahasiakan dari dunia. Mungkinkah dia benar-benar orang itu? Jangan konyol. Penguasa Balai Ilahi telah mengonfirmasinya secara pribadi. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Apel, dia adalah Raja Yinglong. Bagaimana bisa? Hanya karena aku yang mengatakannya. Saat aku membela bangsa dan menjaga perbatasan kita, kau masih bermain lumpur. Jadi orang yang berdiri di sampingku ternyata adalah orang terkuat di Dacia selama ini. Tidak heran dia menangani krisis-krisis itu tadi. Seolah itu hanyalah permainan anak kecil. Di satu sisi kita memiliki Yinglong. Di sisi lain Balai Ilahi Barat. Ini adalah organisasi tingkat atas dari Dacia dan komunitas internasional. Jika mereka berbenturan, sejujurnya aku tidak tahu siapa yang akan menang. Balai Ilahi pasti akan menang. Barisan mereka dipenuhi oleh para elit. Masing-masing mampu menghadapi 1 batalion penuh, bahkan bagi Raja Yinglong. Tidak peduli seberapa besar bakatnya. Dia tidak bisa melawan pasukan sendirian. Bukankah begitu? Tuanku, ada pepatah? Tangkap bandit, tangkap pemimpinnya dulu. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memusnahkan Yinglong dalam sekali serang. Selama Chen Lin mati, Yinglong akan dibiarkan tanpa pemimpin, melemparkan barisan mereka ke dalam kekacauan. Saat itu tiba, Balai Ilahi tidak akan memiliki apapun untuk ditakuti. Tutup mulutmu. Chen Lin adalah talenta langka bagi dunia. Dan rival yang sangat aku hormati. Wanita licik dan beracun sepertimu tidak punya hak untuk The membahas film was nasibnya. translated and Chen Li, jika narrated kau by bergabung M dengan Balai Media. Ilahiku dan bekerja sama denganku, memutus hubungan dengan Yinglong, kita pasti akan menaklukkan dunia bersama-sama. Aku sudah mendengar kalimat itu lebih dari 100 kali sekarang. Telingaku sudah kapalan mendengarnya. Jika kau tidak mau melayaniku, maka kau adalah musuhku. Kau sangat tahu metode apa yang digunakan Balai Ilahi terhadap musuh-musuhnya. Lucunya, aku punya sifat keras kepala. Semakin kau mencoba menekanku, semakin keras aku melawan. Tipe keras kepala. Terlepas dari bakatmu yang menentang langit. Sungguh sangat disayangkan. Kau kecil, benar-benar kecil. Sudut pandangmu terlalu sempit. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya dengan pistol ini, kau bisa menentukan hasil di antara kita? Tentu saja aku tahu. Kau menggunakan ilmu sihir timur. Ini adalah kebijaksanaan leluhur kita. Dirancang khusus untuk menghajar kalian orang asing palsu. Pergilah. Penguasa dunia yang menggunakan taktik curang seperti itu. Kurasa itu sudah diduga. Seperti tuannya, seperti anjingnya. Sama-sama menyedihkan. Jenderal Balai Ilahi sudah digembar-gemborkan setinggi langit. Sebagai pejuang yang mampu hadapi 1 divisi sendirian, bagaimana bisa mereka semua dikalahkan olehnya? Dia benar-benar layak menjadi prajurit utama Dacia. Penggunaan jarum perak ini sangat ahli.
Saya merasa malu atas apa yang saya katakan sebelumnya. Dacia mengesankan. Yinglong mengesankan. Bodoh tak berguna. Sekumpulan pecundang. Chinlin, apakah kau berani bertarung sampai mati denganku? Dan kau masih ingin bertarung sampai mati. Sudah berapa tahun kau pakai bualan basi itu? Baiklah, terserah. Aku akan meladeni permainanmu hari ini. Tapi untuk hari ini, aku tidak akan menggunakan teknik Yinglong apapun. Aku akan tunjukkan padamu. Apa itu seni bela diri Dacia yang sebenarnya? Kau pecundang tak berguna, tahu dirilah. Penguasa Balai Ilahi Barat adalah penguasa global. Dia pernah dalam satu malam memusnahkan setiap geng Amerika dan dijuluki sebagai pembunuh bayaran terbaik di Amerika. Bahkan jika kau adalah Raja Yinglong, kau akan dipukuli habis-habisan dalam hitungan menit jika kau melawannya. Chinlin, hanya memikirkan mulutmu itu, yang tidak akan pernah bisa bicara lagi, membuatku begitu bersemangat, begitu antusias. Tidak banyak peningkatan, masih sama menyedihkannya. Ayo mari kita selesaikan ini dalam satu jurus. Tenaga telapak tangan yang begitu kuat. Seni bela diri macam apa ini? Aku mempelajarinya dari orang-orang tua di taman. Latih saja sedikit setiap hari. Itu bagus untuk mencegah penyumbatan darah. Sudah bertahun-tahun aku menjelajahi dunia. Aku belum pernah bertemu lawan. Tidak pernah kalah. Dan tidak pernah menyerah. Namun setelah kalah olehmu, aku The menerima film was kekalahan ini. translated and Baiklah, narrated baiklah, by cukup. M-Media. Cepat pulang. Dan pergilah mengunyah roti keringmu. Dan berhentilah memuji-muji. Aku sama sekali tidak akan mengajarimu. Chanlin. Bahkan jika kau mengesankan lalu kenapa? Kau tetap tidak bisa menghapus stigma memiliki perasaan pada kakak iparmu. Keluarga Chanku tidak akan pernah mengakui dirimu lagi wanita murah. Jalang. Tidak peduli seberapa terkenalnya kau di luar sana, Chenlin. Apa gunanya itu? Tianhai adalah milik keluarga Chen. Keluarga Chen tidak akan melepaskanmu. Saat waktunya tiba kami akan satukan keluarga lainnya untuk memboikotmu bersama-sama. Yinglong, Komandan Legiun Pertama. Zhang Yon melapor kepada Raja Yinglong. Nona Chanlin. Melaporkan kepada Raja Yinglong. Prajurit Yinglong. Sudah berapa kali aku katakan padamu, jangan ada lagi hormat seperti ini. Lupakan, bangun dan kembalilah bekerja. Ya. Tangkap semua pemberontak pengkhianat ini. Ya. Jangan bergerak. Atas dasar apa kau menangkapku? Sekalipun kau adalah Yinglong, kau tetap butuh alasan untuk menangkap seseorang, bukan? Alasan. Keluarga Chen milikmu bersekongkol dengan penjahat, telah menjebak Raja Yinglong. Itu saja, sudah cukup untuk membuatmu mati 10.000 kali lipat. Bawa mereka pergi. Bergerak.